Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat orang yang lain, beragama lain maksudnya. Em, ini adalah videoku yang ketiga. Semoga bermanfaat. Cuman ada disclaimer dulu nih. Disclaimernya adalah saya bukan orang yang bebas dari dosa. Tulisan berikut mungkin ada kesalahan dan semua kesalahan yang ada di situ adalah salah saya salah saya sendiri sebagai manusia yang hanya tahu sedikit. Hmm, Namun dengan pengetahuan sedikitku ini, ku berharap dapat memberdayakan bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya, atau semua orang yang menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan percaya ada pertanggungjawaban di akhirat. Ya, itu muluk-muluk ya. Harusnya ya saya berharap satu orang lah dapat terbantu dengan tulisan saya sendiri. Atau setidaknya saya yang sendiri yang terbantu dengan tulisan saya sendiri ini, sehingga bisa berpikir lebih lebih mateng kali ya, atau lebih sistematis. Soalnya aku punya cita-cita juga, cita-cita pingin bangun 5 masjid, tapi di depan masjid itu ada 3 ruko masing-masing, dimana bisa dipakai oleh siapapun juga tanpa mandang agama, secara gratis selama 3 tahun untuk bangun usaha sendiri. Jadi itu cita-cita saya. Ya berarti kan aku harus punya modal banyak ya, tapi aku nggak mau minta sama orang, nggak mau pinjam. Aku maunya dari Allah aja, dari Tuhan. So, kita mulai ya. Mungkin video ini akan lama banget, mungkin sejam, karena tulisanku aja udah 6 halaman nih. 6 halaman tapi dengan font 15 atau 16 ya. Coba aku cek dulu. Jangan pakai hang dong. Oh, 16 fontnya. Fontnya 16 Calibri Body. Kita mulai ya, semoga bermanfaat ya. Kuasamu dari Tuhan yang maha memiliki. Iya, dirimu, diriku, dirinya. Semut itu, kucing, harimau, paus, bumi, matahari. Matahari berkuasa menyinari seluruh bumi. Bumi berkuasa menanggung semua beban yang ada di atasnya, termasuk semua siksaan manusia yang mengeruk tanahnya demi terowongan, demi tambang, demi kekayaan. Semua milik Tuhan Yang Maha Esa. Tak usah kita berdebat apakah Tuhan ada atau tidak. Kalau otak mampu bernalar, anggap saja semua hal di dalam diri kita dan di luar diri hingga di ujung alam semesta sana, kalaupun ada ujungnya, atas, bawah, kiri, depan, kanan, belakang kita adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Ya, karena nggak mungkin aja nih semua ada tanpa penyebabnya. Penyebabnya pasti ada. Nggak mungkin dong tiba-tiba satu atom kecil meledak terus udah gitu jadilah semua ini. Atom itu dari mana gitu loh? Siapa yang menciptakan atom itu? Gitu. Pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu pasti intelijen, sangat cerdas, sehingga dia bisa menciptakan ini semua, seluruh alam semesta, diri kita ini sempurna. Maksudnya tidak ada cacat. Maksudnya ya sempurna ya, walaupun ada orang yang nggak punya tangan atau apa, tetap aja ada nggak manusia yang bisa bikin kayak gitu? Nggak ada kan. Jadi sempurna sesuai dengan kehendaknya dia. Cuman ya ini aja sudah sempurna nih, tangan ini aja udah sempurna gitu. Ya oke. Mengingat Tuhan Maha Kuasa, Ia memberikan tiap manusia kehendak bebas. Istilahnya Tuhan memberi sepersekian kuasanya kepada kita untuk menentukan pilihan kita. Jadi kita tuh dikasih kuasa lah, dengan kehendak bebas. Kehendak bebas, bukan bebas lagi. Kehendak bebas. Tentunya pilihan kita tetap tergantung keputusan Tuhan. Maksudnya ya Tuhan mau setuju atau enggak gitu loh dengan usaha kita. Namun itu tidak usah dipikirkan. Itu urusan belakangan. Mau dikabulkan atau ditolak Tuhan, intinya ya sudah, lakukan saja. Tuhan yang memiliki, maha kuasa, maha mengetahui, maha menciptakan, dan seterusnya. Dan maha memiliki. Kan tadi judulnya apa? Kuasamu dari Tuhan yang maha memiliki. Lanjut ya. Berdasarkan pikiran-pikiran itu, dapatkah kita menyimpulkan bahwa satu, Tuhan mengurus dan memelihara dan menghidupi setiap benda dan makhluk yang diciptakannya. Dengan demikian maka A.
Tuhan dapat sangat-sangat maha murka bila mana ada makhluknya menyakiti makhluk lainnya karena faktor dengki, iri, tak ikhlas, dan bukan karena sudah hukum alam seperti di mana seekor ikan, salmon, dimakan beruang coklat. Karena memang hukum alamnya memang beruang coklat harus makan salmon, bukan salmon makan beruang. Gitu. Mungkin juga bisa kali salmon makan beruang kalau beruangnya udah jadi bangke, terus salmon makan bangke itu gitu. Kalau nggak ada makanan lain. B. Tuhan menunggu kita menginginkan hal-hal baik untuk diri kita sendiri dari hati sehingga menjadi pikiran yang menggerakkan kita berbuat untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Jadi mulai dari hati dulu yang ingin, lalu karena hati itu yang ingin, jadi kita berpikir nih, dan gara-gara kita berpikir akhirnya kita bergerak gitu, badan kita bergerak mengerjakan hal-hal yang perlu dilakukan sehingga mewujudkan apa yang kita inginkan. Bumi ini bukan surga di mana apa yang kita inginkan langsung terwujud dan dengan mudah memperolehnya secara instan. Jadi kita harus ada usaha untuk memperoleh sesuatu. Intinya rezeki kita adalah pilihan kita sendiri. Iyalah, kalau kita cuma diam aja, ya mungkin rezeki datang sih, tapi nggak sebanyak yang bisa kita upayakan kalau kita bergerak gitu. C. Tuhan sudah berikan segalanya, terutama bagi yang masih hidup, karena diberi otak, badan lengkap, tenaga, dan lain sebagainya. Ini saya bicara ke orang-orang yang badannya lengkap ya, punya otak, dan punya tenaga, dan punya waktu. Maksudnya punya waktu yang masih hidup gitu. Kalau orang yang cacat fisik ya, kalau memang dia belum bisa berusaha maksimal ya itu tergantung, dia harus punya usaha yang lebih maksimal juga gitu. Tapi hal yang paling berharga adalah waktu dan kehendak bebas. Mau dalam keadaan status miskin ataupun kaya, semua punya masalah. Benar itu. Aku dapat dari temanku yang orang kaya, teman online. Dia bilang, ya semua orang punya masalah gitu. Mau kaya mau miskin juga punya masalah. Bagaimana kita menangani masalah, itulah yang penting. Pilih cara yang tidak mengundang kekecewaan atau murka Tuhan, karena tuh semuanya punya Tuhan dong. Semua ini punya Tuhan gitu loh. Nomor 2, Tuhan memberikan perbedaan hidup bukan untuk saling merendahkan atau saling menghujat, apalagi saling membinasakan. Perbedaan itu untuk mengingatkan kita bahwa kita itu kecil dan Tuhan Maha Besar. Perbedaan itu perlu karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali mungkin para nabi dan rasul, terutama Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dia yang beliaulah manusia yang paling sempurna. Namun ingat, ia pun takkan sempurna menjadi nabi sekaligus rasul tanpa ada umat manusia. Berarti kan memang tanpa umatnya ya nggak mungkin dia jadi nabi atau rasul. Berarti kan memang harus ada pelengkap lah. Tidak ada yang sempurna dengan dirinya sendiri tanpa ada pelengkap yang lain gitu. Hanya Allah yang sempurna, kalau bisa dikatakan seperti itu. 3. Tuhan takkan mungkin dapat sesumbar, salah bicara, ataupun ingkar janji. Jika seseorang meyakini bahwa dirinya dan seluruh alam semesta milik Tuhan yang Maha Esa, maka pasti percaya bahwa Tuhan pasti akan menepati semua kata-kata apalagi janji-janjinya. Pilih mau berbahagia atau mengingkarinya, terserah diri dengan kehendak bebasnya. Ya, mau percaya Tuhan itu akan menepati janji atau tidak, atau Tuhan mampu menepati janji atau tidak, ya terserah. Tapi kalau misalkan Tuhan menepati janji ya jangan juga menyesal kalau udah nggak bisa balik lagi ke bumi. Emang nggak bisa balik ke bumi kan, dan memang kita hanya punya waktu terbatas di bumi ini. 4. Iblis dan setan itu maksudnya dari jin dan manusia ya, adalah musuh manusia. Tapi musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Saya musuh saya sendiri. Kalau saya tidak bisa mengendalikan nafsu saya, kalau saya tidak bisa keluar dari kebohongan yang saya ciptakan sendiri, ya saya musuh diri saya sendiri gitu loh. Misalkan gini, saya bilang, aduh Pilar, lu gak bakalan bisa deh
itu kan berarti udah bikin diri kalah sebelum berperang gitu. Coba aja dulu, maksudnya gitu. Itu nomor 4 ya. Jadi iblis memang musuh kita, tapi musuh terbesar kita ada diri sendiri, dan kita pun bisa jadi setan gitu loh kalau kita mengikuti bisikan iblis. Bagi yang percaya ada iblis. Sekarang lanjut tulisan lagi ya. Bukankah Tuhan dalam Al-Quran sudah bilang ke iblis bahwa ia tak akan mampu mengganggu hamba-hambanya? Itu udah di dalam Al-Quran loh. Janji Allah kepada iblis bahwa ia tidak akan bisa mengganggu hamba-hambanya, karena itu udah dijamin Allah aja, dilindungi. Itu berarti apa? Itu berarti setiap manusia yang mengikuti kehendak Tuhan otomatis takkan mau mengikuti bisikan iblis, sehingga ia sendiri menjadi kafir atau lama-lama menjadi setan. Jadi tinggal milih. Jangan salahkan iblis untuk setiap kejahatan di muka bumi ini, jika kita semua tahu bahwa iblis tak berada di dimensi di mana kita berada. Iblis kan alamnya beda. Iblis, malaikat tuh alamnya beda, jin alamnya beda. Cuma manusia yang ada di muka bumi ini, dan cuma manusia yang bisa bikin kerusakan gitu loh. Iblis bisa bikin kerusakan enggak? Tangan kita nih yang bisa bikin kerusakan. Harimau bisa bikin kerusakan, cicak bisa bikin kerusakan. Ya bisa sih, cicak kalau dia buang kotoran sembarangan ya bisa bikin kerusakan sih. Kayak buang kotoran di makanan kita ya bisa bikin kerusakan. Cuman tidak seperti manusia yang merusak bumi gitu. Merusak bumi dan merusak yang lainnya juga. Manusia punya kuasa untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Manusialah yang mewujudkan kerusakan dan kesalahan di muka bumi. Ibaratnya, iblis hanya membisikkan bujukan berbuat salah seolah terlihat indah. Namun pastinya dengan kehendak bebas yang kita miliki, kita bebas ingin ikut iblis atau Tuhan gitu. Nomor 5. Jangan percaya semua omongan manusia lain yang umumnya tersesat atau menyesatkan. Contoh menyesatkan, seolah-olah hidup kita sudah ditentukan, sehingga kalau kita hanya tukang sapu, maka akan selamanya jadi tukang sapu. Masa sih Tuhan maunya kita cuma jadi tukang sapu gitu? Masa gitu? Mungkin ada yang kejadiannya memang jadi tukang sapu aja gitu. Tapi Allah tuh ngasih kita otak, ngasih kita tangan sama kaki, ngasih kita waktu. Ya, masa sih Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, lagi maha kaya, gak mau kita jadi kaya gitu loh? Ngerti gak? Dengan kita kaya kan kita bisa bantu banyak orang gitu misalkan. Apalagi kalau kita makmur. Jadi lanjut tulisannya ya, soal jangan percaya omongan manusia lain ataupun omongan diri sendiri yang menghambat kita gitu loh. Tukang sapu itu dengan ia mempelajari sapu seperti apa yang nyaman, sapu yang nyaman tuh bagaimana, ia dapat merancang sapu seperti apa yang paling nyaman tapi paling bagus dalam menyapu kotoran. Dengan rancangan itu, ia dapat mengumpulkan uang atau mencari sumber dana tanpa riba misalkan ya, kalau dia memang tidak ingin riba, untuk membuat sapu itu. Apakah cerita ini di luar kuasa manusia? Maksudnya cerita bahwa tukang sapu bisa bikin sapu yang bagus, kecuali minta dapat terbang atau bernapas di dalam air tanpa alat bantu, maka hal yang tak mungkin dilakukan manusia hanyalah sedikit. Ya enggak, kita cuma nggak bisa terbang, kita cuma nggak bisa bernapas dalam air tanpa alat bantu. Selainnya kan kita bisa, kecuali keluar angkasa mungkin. Kalau misalkan kita cuma khalifah di bumi ya mungkin kita nggak bakalan bisa keluar angkasa gitu loh. Selebihnya terserah yang mau usaha gitu loh. Jadi ya batasannya cuma ada di sini nih. Kalau saya mau mulai belajar tuh ini aja nih yang jadi batas kita nih. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa ya kita bisa gitu. Kecuali hal-hal yang nggak bisa, pasti nggak bisa, kayak bernafas di dalam air gitu. Nomor 6. Dalam cerita pertemuan malaikat Jibril alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, instruksi pertama Jibril alaihi salam dari Tuhan adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.
manusia dari segumpal darah misalkan. Membaca Al-Quran itu penting, membaca doa dan salawat Nabi itu penting, membaca buku untuk ilmu-ilmu halal yang lain juga penting. Selama tauhid masih dipegang, bacalah buku yang memuat ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu yang Allah telah berikan kepada manusia. Misalkan gini, ilmu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalkan, atau ilmu apa lagi, apa aja lah, ilmu dagang, ilmu apa lagi, ilmu biologi, ilmu ilmu IT, ilmu hukum, banyak lah, ilmu ekonomi. Ingat, modal utama kerja, berdagang atau jadi pengusaha selain waktu dan ilmu adalah bahasa. Dengan bahasa kita dapat belajar, diajar, dan melakukan pekerjaan. Kesempatan juga merupakan modal, tapi kesempatan dapat diciptakan manusia dengan modal waktu, ilmu, dan bahasa. Jadi misalkan gini, kita mikir, aduh nggak ada kesempatan nih, gue nggak ada modal, gimana caranya mau jadi pengusaha? Ya modalnya waktu, ilmu, dan bahasa. Uang pun dapat diperoleh dengan waktu, ilmu, dan bahasa. Misalkan berkomunikasi, menawarkan barang atau jasa, tawar-menawar. Lanjut ya, bacalah buku-buku tentang uang, tentang sistem, tentang ekonomi. Jika itu dapat membuat seseorang mahir dan sukses dalam usaha, maka diri mempunyai kekuatan lebih dalam membantu orang lain, misalnya membantu diri sendiri minimal toh. Habis membantu diri sendiri, membantu saudara-saudaranya atau keluarganya atau istri sama anak-anaknya gitu. Nomor 7, manfaatkan otak yang diberikan Tuhan. Misalnya gini, ini cuma contoh untuk umat Islam atau ya bisa berlaku juga untuk umat manusia pada umumnya. Misalnya umatmu lemah, tak punya kekuatan ekonomi atau masih lemah dalam berbagai bidang ilmu. Ya mulailah dengan pemikiran berbeda. Misalnya umatmu terpecah, bersatulah dalam mengikuti kehendak Tuhan. Jadi ada satu pengikat yang sama-sama bisa disetujui oleh semua orang gitu loh, kecuali yang ya memang mungkin ada yang ekstrim gitu ya. Cuman kalau patokannya adalah tauhid, dilarang berzina, dilarang mencuri, dilarang menipu, itu aja itu sederhana kan. Maksudnya itu nggak ada yang bakalan nentang kan kalau dilarang mencuri, dilarang menipu, dilarang berzina. Siapa yang setuju bakalan, agama agama apapun juga nggak akan menyetujui itu toh. Gitu. Kalau 50% saja manusia menjadikan kehendak Tuhan menjadi kehendak pribadi, yang justru itu esensi dari Islam, menyerahkan diri itu. Islam itu artinya berserah diri, tapi bukan berserah diri badan begitu aja. Maksudnya berserah diri ya kehendak kita yang diserahin kepada yang diserahin kepada kehendak Allah. Jadi kita menyerahkan kehendak kita mengikuti kehendak Allah. Jadi kita ibaratnya nggak punya kehendak lain selain apa yang dikehendaki Allah gitu loh. Kalau 50% saja manusia menjadikan kehendak Tuhan menjadi kehendak pribadi, apakah akan sering timbul perselisihan dan iri dan dengki? Ya mungkin aja kali, tapi kalau masih ada iri dan dengki berarti itu bertentangan dengan keikhlasan gitu. Udah tahu Allah tuh bisa aja, atau Tuhan tuh bisa aja kasih rezeki ke siapapun yang Tuhan kehendaki, jadi ngapain iri sama dengki gitu loh. Percuma kan lah, Tuhan kok yang punya orang itu, Tuhan kok yang punya kita. Kalau Tuhan mau kasih dia BMW, Mercy, Maybach, Mercedes Maybach, terserah Tuhan dong. Tuh, ya kita harus berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar sehingga pantas juga dapat itu. Dan kalaupun nggak dikasih Tuhan juga, mungkin Tuhan ngasihnya di tempat lain kali, di surga kali, di akhir kali, atau pengampunan dosa kali, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ya kita harus ikhlas. Apakah akan sering timbul perselisihan dan iri atau dengki? Oke. Atau orang justru berlomba-lomba mengumpulkan amal kebaikan sesuai kehendak Tuhan tanpa saling iri, dengki, dan menjatuhkan. Misalkan gini tadi, jikalau 50% umat Islam aja ya ngikutin kehendak Tuhan gitu loh. Kan banyak nih umat Islam yang gak ngerti Islam. Islam cuman dia ngerti cuman sholat sama ngaji tapi nggak baca artinya.
nggak tahu maksudnya apa, nggak tahu juga bahwa Islam itu artinya menjadikan kehendak kita mengikuti kehendak Tuhan itu intinya gitu loh, dan menyembah Tuhan, tauhid. Ya kalau udah mengikuti kehendak Tuhan ya udah pasti tauhid lah, tanpa saling iri. Jadi ada kemungkinan apa yang bakalan timbul, bakalan saling iri atau dengki, atau bakalan saling mengangkat dan membangun satu sama lain gitu. Pasti kalau 50% aja manusia atau umat Islam saling bantu, ya mungkin bakalan lebih maju kali umat Islam ataupun umat manusia lah secara umum. Jangan mau diiming-imingi iklan pembayaran online bahwa uangmu dijamin bila mana HP-mu tercuri. Itu bohong. Maksudnya gini, memang mungkin memang dijamin gitu, tapi ada udang gede tuh di balik batu tuh. Itu cuma supaya kita terlena agar semakin memberikan uang kita kepada mereka. Jadi gini, gue tuh jamin uang lo tuh bakalan tetap safe, aman, kalaupun HP-mu tercuri. Ya udah, berarti kalau kita merasa aman, kita akan semakin ngasih uang nih ke aplikasi itu. Bayangin kalau 300-an juta penduduk Indonesia masing-masing nyumbang, masing-masing memasukkan modal 10.000 rupiah aja ke dalam aplikasi itu. Berapa ratus juta atau triliun rupiah tuh dia punya tuh dari rakyat Indonesia. Kalau masing-masing rakyat Indonesia ngasih 10.000 ke aplikasi itu, dengan triliunan rupiah itu dia bisa jadiin apa tuh, dia bisa bangun apa gitu kan. Belum tentu dia juga peduli sama orang gitu, nggak, belum tentu juga gitu. Apa ya, uang kita dipakai untuk diputar mereka dong, diputar dalam usaha lain mungkin. Ingatlah selalu, uangmu itu modal bagi orang lain. Jika kita membelanjakannya kepada orang lain itu, taruh uang di aplikasi pembayaran online, anggap saja uang yang dikirim itu sudah dibelanjakan. Begitu saya naruh 5.000 rupiah di salah satu aplikasi online itu, udah, itu uang udah nggak bisa balik lagi ke saya, anggap aja itu uang hilang. Nah kalau tiap hari saya ngasih 5.000 atau 50.000, berapa juta tuh setiap bulan? Ayo, anggap aja itu bukan tabungan, itu udah niatnya udah habis gitu, udah mau dipakai buat naik kendaraan yang mereka sewa kah, atau beli makanan kah, atau beli pulsa HP kah. Jadi balik lagi ke di dalam tulisan ini aku tanya, ada berapa ratus juta rakyat Indonesia. Seandainya tiap RW dapat mendirikan satu badan usaha yang sah secara hukum dan dikelola secara baik dan benar, bukan tak mungkin RW-RW tersebut memakmurkan warganya sendiri. Yang paling penting, ingin tulus, saling memakmurkan, bukan bagaimana caranya memperoleh keuntungan paling besar gitu. Siapa tahu, ya kan? Mungkin perlu ada yang mencontohkan kali satu RW. Nomor 8, waktu sangat terbatas. Mau dipakai untuk berbuat baik atau berbuat salah bebas saja, namun tentu ada pertanggungjawabannya bagi yang percaya. Nomor 9, ingat sejarah. Ingat sejarah kaum Ad, ingat orang Babilonia, ingat orang Romawi, ingat juga kerajaan-kerajaan Islam gitu ya. Orang Mesir, ingatlah mereka dengan segala bangunan megah mereka yang masih dapat dilihat saat ini. Ingat juga Utsman bin Affan. Siapakah Utsman bin Affan? Utsman bin Affan kalau nggak salah dia berhasil membeli setengah sumur dari seorang Yahudi ketika umat atau rakyat di sekeliling sumur itu lagi dilanda musim kering gitu, nggak ada air. Nah orang Yahudi itu menarik keuntungan yang sangat besar dari umat yang ada di sekitar situ, terutama umat Islam. Nah kalau nggak salah umat Yahudinya dikasih gratis apa ya sama pemilik yang Yahudi itu. Akhirnya Utsman bin Affan kalau nggak salah dia bilang, saya beli deh itu sumurmu. Nggak mau dong, orang Yahudi itu pinter dong, orang Yahudi itu dia pikir ngapain gue jual, orang gue bisa dapat duit setiap hari kok gitu. Bener juga.
Akhirnya Utsman bin Affan gak kehabisan akal, dia bilang gini, ya udahlah kalau gitu gue beli setengahnya aja lah, setengah sumurmu. Gimana, hari ini saya yang misalkan sehari saya pakai, umat saya ambil air di situ, sehari lagi harimu gitu, kamu bisa menarik keuntungan dari situ juga. Akhirnya disetujui nama orang Yahudi itu. Ternyata sama Utsman bin Affan, dia malah setiap hari tanggal jatuh pada hari dia menggratiskan tuh air. Akhirnya keesokan harinya pembelinya cuma sedikit, orang umatnya udah dapat air kok gitu. Mungkin juga Yahudi juga udah dapat air gitu, jadi ngapain lagi bayar buat di harinya si Yahudi itu. Akhirnya satu sumur itu dibeli semua sama Utsman bin Affan, mungkin juga dengan harga yang murah, karena toh eh, udah nggak bisa lagi dia jualan air karena udah dikasih gratis sama Utsman bin Affan. Nah, dari itu kalau nggak salah dia punya kekayaan yang masih ada sampai sekarang. Jadi Utsman bin Affan itu hidupnya ribuan tahun yang lalu, cuman eh, harta kekayaan dia masih dikelola sampai sekarang. Dan kalau nggak salah dia punya kebun-kebun kurma yang sebagian besar dikasih, atau sebagiannya lah dikasih buat sedekah gitu, buat buat zakat gitu. Dan dia ada hotel di depan kebun-kebun kurma itu. Pada tahun 2020 kekayaan Utsman bin Affan diperkirakan 2 triliun 532 miliar 942 juta 750 ribu rupiah waktu tahun 2020 menurut berita dari merdeka.com. Linknya aku tulis di tulisan Facebookku itu. Jadi kita tuh jangan mau dicuci otak sama orang, tapi kita cuci otak dengan kenyataan gitu loh. Kenyataan bahwa bangunan-bangunan megah itu nggak bawa, atau harta kekayaan kita tuh nggak dibawa mati. Tapi buktinya yang paling sukses tuh justru orang Islam, satu orang yang harta kekayaannya masih ada sampai sekarang. Tahun 2020 ada 2 triliun. Wah, memang kecil dibandingin toko-toko orang kaya sekarang, cuman kekayaan dia ribuan tahun, man. Jauh lebih lama daripada orang-orang yang zaman sekarang paling kaya. Mereka baru kaya 50 tahun kebelakangan ini. Dan dia kayanya dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang riba. Mau agama apapun juga, hukum alam sudah jelas karena sudah janji Tuhan gitu loh. Tuhan kan udah ngomong, tadi kan kita udah bilang, apakah Tuhan dapat sesumbar salah ngomong atau ingkar janji gitu ya. Gue udah ngomong belum sih? Tuhan, apakah Tuhan bisa salah ngomong? Apakah Tuhan bisa salah ngomong? Oh ya, Tuhan tak mungkin dapat sesumbar salah bicara atau ingkar janji. Oh ya benar, gue udah ngomong. Nah, kalau udah percaya bahwa Tuhan itu nggak bakalan ingkar janji atau salah ngomong, ya Tuhan tuh di dalam Al-Quran atau di dalam versi Islam gitu, mungkin tidak ada Al-Quran, mungkin dari hadis Nabi ya, hadis Nabi Syahih. Dia bilang gini, aku nggak tahu ya sebetulnya ada di Al-Quran atau di hadis, atau mungkin ada di dua-duanya. Cuman Tuhan Allah bilang begini, satu amal kebaikan bisa dibalas 1 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kalau dosa itu satu dosa ya dibalasnya satu dosa, satu hukuman. Kalau satu kebaikan, amal baik bisa dibalas satu kali balasan hingga 700 kali lipat balasannya. Tidak percaya? Buktinya para pengusaha terkaya di dunia banyak sedekah, banyak donasi, hingga jutaan dolar. Mengapa? Karena hukumnya sudah jelas secara ilmiah. Sang pemberi bertambah sehat secara fisik. Jadi saat kita memberi sesuatu itu berpengaruh pada kita sendiri. Jadi begitu kita memberi sesuatu itu langsung balik ke kita gitu loh. Kita dapat manfaat langsung. Hati kita jadi lebih sehat mungkin, atau tubuh kita jadi lebih nyaman karena kita memproduksi apa ya, endorfin atau apa sih itu, zat-zat tertentu yang keluar dari dalam organ tubuh kita sehingga membuat kita lebih sehat.
Karena jadi sang pemberi bertambah sehat secara fisik karena ada manfaat baiknya pada hati misalnya. Yang jelas, Tuhan sudah tetapkan hukum bahwa sedekah dapat dibalas berkali-kali lipat. Gak tahu balasnya sekarang atau nanti atau dua-duanya, kan kita gak tahu. Semua perkataan Tuhan berlaku untuk semua manusia, tapi untuk surga hanya bagi yang Ia kehendaki dan yang telah teruji keimanannya. Aku nggak bilang ya hanya orang Islam yang bisa masuk surga atau apalah, karena aku bukan Tuhan gitu. Aku nggak berani mewakili Tuhan. Nabi Muhammad aja nggak, atau Nabi Yesus aja nggak berjalan di atas muka bumi bilang lo masuk neraka, lo masuk surga, lo masih kurang nih, lo masuk neraka. Kalau dia udah kayak gitu bakalan hancur kali, langsung dibunuh orang kali di tempat, atau digampar orang minimal di tempat. Karena toh kok lo manusia bisa ngomong kayak gitu loh, padahal lo bukan yang ciptain gue gitu. Jadi hati-hati kalau ngekafir-kafirin orang, karena kafir itu sebenarnya artinya kan kufur nikmat. Kufur nikmat kan bisa berlaku buat siapa aja. Misalkan gini, nauzubillah min dzalik ya, misalkan gini, ada umat Islam gitu loh, terus dia nggak sholat, disitulah dia lagi kafir, dia lagi tak bersyukur nikmat. Atau dia minum, disitulah dia lagi kafir atau tidak syukur nikmat gitu. Jadi hati-hati kalau kafir-kafirin orang. Bisa aja orang yang dikafir-kafirin sama orang gitu besokannya masuk surga, justru yang mengkafirkan masuk neraka karena udah merasa mulia gitu. Kan iblis dilaknat Tuhan gara-gara dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam kan, sehingga dia tidak mau mematuhi perintah Allah agar sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam gitu. Ditanya kenapa lu nggak mau sujud sesuai perintah gue? Nah, gue kan lebih mulia daripada Nabi Adam, gue tercipta dari api, dia tercipta dari tanah. Nah disitulah Tuhan tuh murka, karena yang berhak merasa mulia atau merasa lebih hebat tuh hanya Tuhan gitu. Lagi pula itu perintah Tuhan, kenapa dia nggak menurut sih gitu? Itu karena dia dengki sama dia merasa sombong gitu. Dia iri sama Nabi Adam. Jadi yang jelas Tuhan sudah tetapkan hukum bahwa sedekah dapat dibalas berkali-kali lipat. Semua perkataan Tuhan berlaku untuk semua manusia, tapi untuk surga hanya bagi yang Ia kehendaki dan yang telah teruji keimanannya. Misalkan kalau menurut versi Islam, bebas-bebas saja Tuhan memberikan orang beragama apapun untuk makmur di atas kaya raya 7 turunan misalkan. Ya suka-suka Tuhan lah, mau ngasih siapa kek, mau ngasih kekayaan bertriliun, ribuan triliun rupiah juga atau dolar juga terserah. Kita anggap saja di kekayaan orang itu ada pekerjaan untuk orang lain untuk mencari rezeki halal. Jadi yang punya perusahaan komputer atau yang punya perusahaan online, belanja online tuh, ya walaupun mungkin dia tidak beragama Islam, siapa tahu Tuhan bilang ya udah kasih aja dia tuh untuk punya usaha seperti itu, karena di situ ada mengalir sekian ratus juta penduduk bumi yang mencari rezeki lewat usahanya dia. Makanya dia cuma dia cuma kayak media aja gitu loh, medium, kalau dia sadar. Nomor 10, pernahkah ada yang membangun usaha hanya khusus untuk membagikannya kepada manusia yang tanpa daya, tanpa otak yang mampu berpikir atau mampu bergerak? Misalkan ya ada kan orang yang punya otak tapi IQ-nya kurang cukup, tidak cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang agak rumit seperti berjalan, berpikir atau membaca buku dan memahami buku. Kan ada juga yang kayak gitu kan. Cuman ada tukang parkir tuh di daerah Kayu Jati, dia punya keterbatasan mental tapi dia bisa parkirin mobil dan dia bisa berkomunikasi dan dia ngerti uang dan dia tahu cara parkir mobil. Itu karena dia dikasih kesempatan untuk berkembang gitu loh. Jadi siapa tahu ada yang bisa punya usaha
dimana dari awalnya sudah diniatkan sejak pendiriannya menargetkan 30% keuntungan buat orang-orang yang berhak disantuni gitu, kayak orang yang fakir miskin, kayak orang yang lansia, janda gitu. Kalau nggak salah restoran sederhana itu waktu pertama kali dimulai di Rawamangun tuh di Sunan Giri. Jadi waktu dia baru mulai itu ada tetangganya janda yang punya beberapa anak yang nggak punya penghasilan karena suaminya nggak udah meninggal. Makan keluarga itu pagi siang sore itu ditanggung sama restoran sederhana itu. Mungkin karena itu kali dia berkembang seluruh Jakarta dan sekitarnya sampai ke Bandung kayaknya. Mungkin juga di luar-luar Pulau Jawa juga udah banyak gitu. Ya awalnya karena dia mungkin emang menyantuni orang-orang yang berhak, dan setahu saya dia itu uh, membantu keluarganya sendiri gitu. Jadi kalau restoran Padang kan biasa kan di atas restoran mejanya itu ada makanan keripik segala macam agar-agar itu semua punya saudara-saudaranya. Saya tahu karena saya waktu itu berusaha masukin keripik singkong tapi nggak bisa karena itu udah haknya saudaranya, dan aku sama sekali nggak marah, malah memaklumi dan malah merasa bahwa itu wah hebat banget tuh seandainya aku bisa kayak gitu gitu. Dan aku nggak sama sekali dendam, malah mengagumi dan ya merasa senang aja tuh saudara-saudara yang terbantu. Lumayan kan berapa puluh toko tuh, berapa puluh restoran tuh sederhana di seluruh Indonesia gitu loh. Jadi siapa tahu ada yang bisa bikin usaha di mana 30% keuntungan memang diniatkan untuk orang-orang yang harus atau yang berhak menerima santunan gitu. Terus 20% untuk gaji karyawan, 20% untuk modal dan pengembangan, sisanya untuk bayar pajak serta operasional. Ya siapa tahu aja pajak jadi lebih murah karena bisa membuktikan bahwa 30% keuntungan udah buat bantu pemerintah gitu loh, untuk membantu pemerintah menghidupi orang-orang yang harusnya jadi kewajibannya negara gitu. Siapa tahu. Jadi anggap saja pemilik perusahaan digaji juga karena ia niatnya bukan hanya makmur sendiri tapi memakmurkan orang lain, sehingga ia setidaknya dapat berharap surga Tuhan gitu. Berharap loh, bukan dijamin. Toh semuanya juga dari Tuhan, jadi usaha dirinya sendiri udah dari Tuhan, usahanya juga dari Tuhan, pelanggannya juga dari Tuhan, keuntungannya juga dari Tuhan. Jadi apa yang mau disombongin sih gitu. Dan nggak bisa dibawa gitu, nggak bisa dibawa ke kubur gitu. Coba bawa ke kubur, mau belanja di mana? Mau ke mall, takut satu mall itu kalau kita datang, kalau kita mau belanja gitu udah kayak zombie, bawa duit ratusan juta gitu tapi zombie gitu. Gua mau belanja, gua mau makan burger gitu, nggak bisa kan. Ya semoga tulisanku ini bermanfaat, video ini juga bermanfaat. Ya siapa tahu ngasih ide-ide ke orang-orang dan justru jadi amal catatan amal saya. Siapa tahu dengan video ini malah kebuka jalan bagi saya untuk memang jadi punya usaha sendiri gitu. Dan kalau punya usaha saya berharap bukan jadi kaya raya sih, saya berharap jadi orang makmur. Karena kalau saya jadi orang makmur, saya punya banyak waktu untuk melakukan hal lain misalkan gitu, entah bantu orang lain kah atau apa, yang penting kan uangnya berjalan lancar terus sehingga saya bebas untuk melakukan hal yang lain gitu. Ya namanya juga mimpi, namanya juga usaha. Atau minimal dengan video ini siapa tahu jadi amal jariah, atau jariah apa ya, amal saya secara turun-temurun. Mungkin juga suatu saat siapa tahu 50 tahun lagi di mana YouTube masih ada, terus totalnya video ini ditonton sama orang, dipakai sama orang, jadilah amal buat saya. Dan semoga itu jadi amal buat keluarga saya juga gitu, buat anak-anak saya, buat saudara-saudara saya, saudara-saudara jauh saya.
siapa tahu gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua yang nonton. Bye.